kalau mau digambarin adalah gabungan antara Suriah, Lebanon, Yordan, tapi utamanya adalah Suriah sebenarnya. Dan Suriah sekarang lagi dalam keadaan damai. Dan lu tau yang lebih merinding lagi apa? Aku baru baca, aku nggak tahu aku dari mana, tapi aku baru baca satu hadis ini. Dan hadis ini statusnya sahih menurut beberapa ulama, tapi menurut beberapa yang lain hasan. Menurut beberapa ulama lagi doif atau lemah. Tapi ini hadisnya ada. Nih coba ya. Dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya Rasul pernah berkata pada Ali, nanti akan muncul kekacauan dan bencana besar di Syam. Sehingga orang-orang diuji benar-benar seperti emas diuji. Emas diuji dibakar. Dan terjadi segala macam keburukan di situ. Dan kita tahu di zaman siapa itu terjadi. Di zamannya Bashar Assad misalnya, orang-orang di penjara Setna. Oh iya. Itu kan ngeri banget tuh. Iya benar. Orang-orang kalau seandainya melawan dia, ditangkap bukan hanya dianya, tapi keluarganya. Terus perlakuan segala macam lah. Dan kita tahu seperti apa penyiksaan di situ. Dan alat-alatnya kita udah bisa bayangin lah. Itu yang kelihatan, belum lagi nggak kelihatan. Ya kan udah diterobos tuh kemarin kan. Kita lihat dalamnya kan ngeri banget. Betul. Dan ada satu jalan isinya mayit semua. Iya. Dan yang membuat aku membayangkan tuh sudah juga muak itu adalah ketika ada orang Suriah sendiri yang dia adalah pengungsi Palestina. Jadi orang pengungsi Palestina dari Zionis mengungsi ke Suriah. Ketika Suriah terjadi problem konflik ketika 2011, dia terus kemudian keluar ke Turki dan ketemu sama aku. Dia bilang apa tau enggak? Dia bilang, "Wallah, kami berpuluh-puluh tahun menghadapi Zionis, enggak ada bandingannya dengan 3 tahun menghadapi Bashar Assad." Dia bilang itu jauh lebih parah. Dia bilang, itu orang Palestina yang ngomong. Nah artinya di Syam itu kata Rasulullah akan terjadi bencana besar. Lalu Allah bilang, setelah itu Allah akan kirimkan, muncul seorang pemuda kata dia, dari keturunan Rasul, yang bawa pasukan kalau dikit sekitar 12.000, kalau banyak sekitar 15.000. Detail banget.